Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Wirandi selaku guru seni budaya di SMA Negeri 1 Cibeber. Namun pada kesempatan ini pula saya selaku ketua pelaksana pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMA Negeri 1 Cibeber yang dilakukan secara virtual. Nah, pada kesempatan ini berhubung Pak Ridwan itu selaku Wakasek Kurikulum tidak bisa menyampaikan materi dan sakit, maka pada kesempatan ini saya akan membawakan materi tersebut begitu. Baik, kurikulum yang digunakan di SMA Negeri 1 Cibeber terdapat kelompok mata pelajaran SMA, di mana terdapat 5 kelompok mata pelajaran. Yang pertama kelompok wajib A, kelompok wajib B, kelompok wajib C yaitu peminatan, lalu kelompok D itu lintas minat atau pendalaman, dan kelompok E atau pengembangan diri. Nah, selanjutnya untuk kelompok A itu terdiri dari 6 mata pelajaran. Yang pertama pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris. Lalu kelompok B itu terdapat 3 mata pelajaran, terdiri dari seni budaya, pendidikan jasmani dan olahraga dan kesehatan, pertanian atau prakarya, dan kewirausahaan. Nah, ini termasuk juga kepada muatan lokal. Nah, berikutnya untuk kelompok A dan kelompok B wajib. Kelompok C peminatan. Nah, peminatan di SMA Negeri 1 Cibeber ini terdiri dari matematika, biologi, fisika, dan kimia. Ini peminatan yang berkaitan dengan matematika, ilmu alam. Lalu peminatan ilmu-ilmu sosial, geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Lalu kelompok D yaitu lintas minat, terdiri dari 3 mata pelajaran. Mata pelajaran ekonomi untuk di MIA atau MIPA sekarang. Yang kedua untuk fisika itu di kelas IIS atau kelas IPS, bahasa dan sastra Inggris ini di kedua-duanya di MIA atau IIS, dan yang sekarang namanya itu adalah MIPA dan IPS. MIPA ini penjurusan mata pelajaran yang berkaitan dengan matematika dan ilmu alam begitu. Kalau IIS atau sekarang menjadi IPS yaitu ilmu pengetahuan sosial. Berikutnya kelompok E pengembangan diri. Ini terdapat BP atau BK dan kepramukaan begitu. Dimana sebaran jumlah jamnya seperti yang tertera pada PowerPoint yang ditampilkan pada layar. Berikutnya struktur kurikulum di SMA Negeri 1 Cibeber. Kelompok peminatan terdiri dari MIPA atau matematika ilmu pengetahuan alam dan IPS ilmu pengetahuan sosial. Lalu yang kedua mata pelajaran lintas minat, itu 2 mata pelajaran yang masing-masing mata pelajaran tersebut berjumlah 3 jam. 3 jam pelajaran. Yang ketiga muatan lokal terdiri dari membatik, pencaksilat, dan rampak kendang. Rampak bedug harusnya ya. Ini terintegrasi dengan mata pelajaran seni budaya. Namun di SMA Negeri 1 Cibeber untuk muatan lokal ini terdapat pada mata pelajaran seni budaya gitu. Ya, yang keempat adalah pengembangan diri. Yang pertama kepramukaan atau ekstrakurikuler wajib sebagai syarat kenaikan kelas nantinya. Nah, ini harus diikuti oleh setiap peserta didik untuk ekstrakurikuler pramuka karena menjadi salah satu syarat juga kenaikan kelas ketika dalam e-rapot atau pengisian rapot secara elektronik begitu. Yang kedua bimbingan penyuluhan atau bimbingan karir yaitu BP atau BK. Yang ketiga itu ekstrakurikuler pilihan. Ini terdapat 10 ekstrakurikuler yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Berikutnya hari efektif belajar per minggu itu 5 hari kerja di SMA Negeri 1 Cibeber itu dari Senin sampai Jumat. Dan jumlah jam pelajaran per minggu itu terdiri dari 44 jam pelajaran, di mana 1 jam pelajaran sama dengan 45 menit. Jadi tidak 1 jam
jamnya itu 60 menit, tapi jam pelajaran ini 1 jamnya itu adalah 45 menit. Lalu kalau satu hari itu sama dengan 10 jam pelajaran. Untuk hari Jumat itu 4 jam pelajaran, itu terdiri dari 2 kali istirahat. Dan waktu belajar dari jam 7.00 sampai 15.15 waktu Indonesia Barat untuk hari Senin sampai Kamis. Dimana kalau hari Jumat jam 7 sampai jam 11.45. Baik, berikutnya ekstrakurikuler yang bisa dipilih oleh para siswa baru di SMA Negeri 1 Cibeber. OSIS MPK ini jelas adalah intrakurikuler ya. Lalu yang kedua, pramuka adalah ekstrakurikuler wajib. Lalu yang ketiga, remaja masjid atau FKIRM, Forum Kajian Islam Remaja Masjid. Yang keempat, paskibra, lalu ada juga PMR, sepak bola, ITC atau Information Technology Club, ini yang berkaitan dengan teknologi. Lalu English Club, lalu KIR, karya ilmiah remaja. Lalu yang ke-10 ada sanggar seni atau Garni, teater, bola basket, dan pecinta alam SMA Negeri 1 Cibeber atau Panser. Ini ada 13 pilihan, 1 intrakurikuler dan 12 ekstrakurikuler yang bisa menjadi pilihan para siswa baru di SMA Negeri 1 Cibeber. Berikutnya program pembelajaran. Kegiatan tatap muka ini merupakan proses interaksi peserta didik dan pendidik, itu lamanya 45 menit ya per jam pelajaran. Lalu penugasan terstruktur itu merupakan pendalaman materi di mana waktu penyelesaiannya ditentukan oleh pendidik. Yang ketiga, kegiatan mandiri tidak terstruktur. Ini pendalaman materi di mana waktu penyelesaiannya ditentukan sendiri oleh peserta didik. Berikutnya, kegiatan remedial bagi siswa yang belum mencapai KKM dan pengayaan bagi siswa yang telah melampaui KKN. Oke, itu program-program pembelajaran yang ada di SMA Negeri 1 Cibeber. Berikutnya, prinsip penilaian. Nah, ini juga perlu diketahui oleh para siswa baru di SMA Negeri 1 Cibeber ya. Yang pertama, didasarkan pada pencapaian kompetensi yang terimplikasi dalam indikator. Lalu yang kedua, aspek yang dinilai dari mulai sikap keagamaan, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Baik, selanjutnya penilaian atau ulangan. Nah, ulangan harian itu dilakukan pada setiap selesai kompetensi dasar. Lalu yang kedua, penilaian tengah semester ganjil, ini pada bulan Oktober untuk tahun pelajaran 2020-2021. Lalu penilaian tengah semester genap, ini pada bulan Maret ya. Lalu penilaian akhir semester pada bulan Desember, penilaian kenaikan kelas pada bulan Juni. Berikutnya ujian praktek, ujian sekolah, dan ujian nasional, yang mana untuk kelas 12 yang kemarin itu tidak dilaksanakan ujian nasional karena berhubungan dengan pandemi dan instruksi dari Menteri Pendidikan begitu. Ini ketuntasan minimal, nilai ketuntasan minimal setiap mata pelajaran. Yang pertama, sikap spiritual itu A1 minimalnya diperoleh nilai B. Sikap sosial atau A2 ini juga minimal diperoleh nilai B. Untuk nilai pengetahuan ini minimal 70 dan keterampilan juga 70. Nah, kenaikan kelas ini ketentuannya yang perlu diperhatikan oleh para siswa baru. Kenaikan kelas dilaksanakan pada setiap akhir tahun pelajaran atau pada akhir semester genap. Lalu yang kedua, ketentuan kenaikan kelas melalui rapat pleno yang dihadiri minimal 3/4 jumlah pendidik. Lalu yang ketiga, keputusan kenaikan kelas juga mempertimbangkan kebijakan satuan pendidikan seperti minimal kehadiran, tata tertib, dan peraturan lainnya yang berlaku di satuan pendidikan.
Peserta didik yang tidak naik kelas diwajibkan mengulang, yaitu mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran pada tingkat kelas yang sama pada tahun pelajaran berikutnya. Bagi peserta didik yang tidak naik 2 kali, disarankan dapat beradaptasi di sekolah lain. Lalu, ketentuan khusus. Yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Yang kedua, predikat sikap minimal baik, yaitu memenuhi indikator kompetensi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Yang ketiga, predikat kegiatan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan minimal baik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Berikutnya, tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing capaian pengetahuan dan atau keterampilan di bawah KBM. Apabila ada mata pelajaran yang tidak mencapai KBM pada semester ganjil dan atau semester genap, maka ketuntasan mata pelajaran diambil dari rata-rata nilai aspek mata pelajaran pada semester ganjil dan genap. Berikutnya, kehadiran minimal 85% dari hari efektif pada semester yang berlaku diperhitungkan tanpa memperhatikan ketidakhadiran karena sakit atau alasan tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikutnya ini nama-nama pengajar yang ada di SMA Negeri Ciuber. Bisa dilihat, tidak perlu saya sebutkan ya. Berikutnya ini jadwal KBM normal. Artinya jika para siswa baru belajar di lingkungan sekolah SMA Negeri Ciuber, tidak seperti pandemi ini belajar di rumah ya. Nah, ini untuk jadwal pelajaran selama COVID-19, artinya jadwal pelajaran daring atau online ya. Selanjutnya, penilaian berakhlak mulia dan kepribadian. Yang pertama, kedisiplinan, kebersihan, kesehatan, tanggung jawab, sopan santun, percaya diri, kompetitif, hubungan sosial, kejujuran, pelaksanaan ibadah ritual. Ini merupakan penilaian akhlak mulia dan kepribadian yang juga menjadi poin penting dalam proses kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri Ciuber. Baik, itu beberapa pengetahuan materi tentang kurikulum di SMA Negeri Ciuber. Semoga para siswa baru dapat mengikutinya dan bisa memahami seluruh materi yang disampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.